Ayah bunda semuanya, ada satu materi di malam hari ini yang menyebabkan seorang sahabat Nabi ini terlukis dalam sebuah surah di dalam Al-Quran. Dan bahkan Allah sangat cinta sekali kepada seorang sahabat Nabi ini hanya gara-gara ada tiga variabel dalam kehidupannya. Beliau ini Allah titipkan dengan ujian-ujian yang tidak ringan, tapi justru ini membuat Allah semakin cinta kepada hambanya ini. Ayah bunda semuanya, siapakah beliau? Beliau bukanlah orang yang kaya, bukanlah pejabat, bukanlah bangsawan, bukanlah saudagar yang kaya raya, bukanlah orang yang masyhur dan terkenal, bukan sama sekali. Tapi namanya menjadi asbab Allah turunkan ayat Al-Quran karena peristiwa ini. Dan ini menjadi jawaban bagi kita. Kalaulah seandainya Allah ingin sayang dan cinta kepada kita, maka berlatihlah untuk menemukan tiga variabel dalam kehidupan kita. Kalau seandainya hari ini Allah ingin mengeluarkan kita dari berbagai ujian-ujian belenggu dalam kehidupan, maka berlatihlah untuk pelan-pelan memasuki tiga tahapan ini. Kalau seandainya hari ini kita sedang berjuang untuk menjadikan doa-doa kita Allah dengar dan Allah pandang, maka jadikanlah pelan-pelan dalam kehidupannya untuk berlatih pada tiga variabel ini. Dan ini yang terjadi pada satu sahabat Nabi yang namanya termaktub dalam Al-Quran dan kisahnya termaktub dalam Al-Quran yang membuat Allah semakin cinta kepada hambanya. Dia bukanlah orang yang terkenal, dia bukanlah saudagar yang kaya raya, dia bukanlah orang bangsawan, dia juga bukan orang yang masyhur di tengah-tengah masyarakat setempat, tapi membuat Allah cinta kepada dirinya. Ayah bunda semuanya, kalau hari ini kita ingin keluar dari belenggu persoalan, kalau hari ini Allah ingin cinta dalam kehidupan kita, kalau hari ini Allah ingin ampunkan dosa kita, kalau hari ini Allah ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, kalau hari ini Allah ingin mengangkat derajatnya seorang hamba, maka ini menjadi jawaban terhadap kehidupan kita. Hidup ini Bapak Ibu semuanya, ada hamba Allah. Hidup ini sebenarnya kuncinya satu. Kalau seandainya kita ingin memunculkan rasanya sebuah mata hati, atau para kalangan sufi menyebutnya adalah menghidupkan mata hatinya, maka sebenarnya ada satu kunci yang harus dilatih terlebih dahulu untuk memasuki dalam ruang tiga variabel di dalam Quran ini. Para sufi mengatakan seperti ini kira-kira Bapak Ibu semuanya. Kalaulah seandainya ada hamba Allah, dia sedang duduk dalam majelis-majelis ilmu, dia sedang duduk dalam majelis-majelis kebaikan, dia sedang hadir dalam majelis-majelis kebaikan, maka yang pertama yang harus dia munculkan adalah merasa memerlukan terhadap majelis tersebut. Sama seperti ini kita lihat Bapak Ibu semua. Ada orang yang dia tidak perlu untuk obat A, maka dia tidak perlu harus mengkonsumsi obat A. Tapi ada hamba Allah, dia sedang Allah titipkan ujian dengan berbagai ketidaksehatannya, dan duduknya sesaat itu sedang antri untuk mendapatkan obat-obat yang seperti dia inginkan. Maka para sufi mengatakan adalah, kalaulah seandainya seorang hamba Allah ingin Allah ilhamkan sesuatu dalam kehidupannya, maka rumus yang pertama yang harus dia bangun dalam hatinya adalah merasa perlu terhadap duduknya sesaat untuk mendengarkan majelis-majelis kebaikan. Nah, kalau ini mampu untuk dirumuskan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya, maka nanti Allah bakalan memberikan sesuatu mata hati yang membuat kita semakin memahami terhadap sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang membaca Quran, baca Quran kita bukan lagi baca Quran yang hanya ritual, tapi sudah merasakan sesuatu dari apa yang Allah sedang inginkan kepada kita. Nah, ayah bunda semuanya,
Bagi hamba Allah, bagi kita yang hari ini Allah titipkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Apakah pekerjaannya, apakah hutang piutangnya, apakah ketidaksehatannya, apakah harapan bisnisnya, apakah keinginan sesuatunya, apakah keluarganya, dan seterusnya. Maka belajarlah dari sebuah kisah yang termaktub dalam Quran, sehingga hamba Allah ini dicap sebuah labeling cinta Allah kepadanya. Nah, siapa dia Bapak Ibu? Beliau bernama Auf bin Malik. Auf bin Malik ini Bapak Ibu, ketika dalam peperangan, dia hanya memiliki satu orang anak, satu orang putra. Dalam peperangan, tiba-tiba anaknya ditawan Bapak Ibu. Anaknya ditawan oleh musuh. Lalu yang pertama terucap oleh seorang Auf bin Malik adalah dia hanya duduk sesaat dan menyampaikan pada istrinya, wahai istriku, anak kita sudah ditawan dan kita nggak pernah tahu apakah dia dalam keadaan hidup ataukah sebaliknya. Maka saat itu pun sang istri tidak menyalahkan suaminya dan suami tidak menyalahkan takdir. Maka saat itu pun Auf bin Malik menyampaikan sesuatu dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya Nabi, anak saya yang satu-satunya ditawan oleh musuh dan saya tidak tahu apakah dia masih hidup ataukah dia sedang telah tiada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, coba lihat Bapak Ibu, Auf bin Malik ini, kalau seandainya seorang hamba Allah, Allah titipkan ujian kepada anaknya, itu rasanya gimana Bapak Ibu? Coba kita lihat, kalau misalnya kita disuruh pilih, anandanya kurang sehat atau orang tuanya yang kurang sehat, coba suruh pilih. Kira-kira kita ingin memilih anak yang kurang sehat tapi orang tua sehat, atau biarkanlah anak sehat biar orang tuanya yang nggak sehat. Kalau ada dua pilihan ini, pasti orang tua, semua kita yang orang tua akan mengatakan, biarlah saya yang merasakan ketidaksehatan, asalkan ananda saya dalam keadaan sehat. Artinya, Allah sedang titipkan ujian apa? Ujian yang tidak ringan kepada Auf bin Malik. Berupa satu orang anaknya, lalu Allah titipkan anaknya itu menjadi tawanan perang dan tidak diketahui apakah selamat ataukah sebaliknya. Akhirnya Rasulullah SAW yang mulia menyampaikan tiga hal kepada Auf bin Malik. Nah, coba lihat pesan Nabi ini yang dilakukan oleh Auf bin Malik inilah yang menyebabkan Auf bin Malik termaktub dalam Quran. Kisahnya termaktub dalam Quran. Pesannya Allah kepada Auf bin Malik ini termaktub dalam Quran. Lalu Rasulullah menyampaikan tiga poin kepada Auf bin Malik. Apa kata Nabi? Wahai Auf, ada orang, kira-kira seperti ini. Ada orang ketika dititipkan ujian, dia sebenarnya sedang menutup pintu-pintu pertolongan Allah. Ada hamba Allah, ketika dititipkan ujian, dia suka banget menutup pintu-pintu agar Allah nggak mau nolong dia. Nah, kadang-kadang bisa jadi kita adalah orang-orang yang suka menutup pintu-pintu yang sebenarnya Allah ingin bantu kita terhadap ujian itu. Tapi kita suka tutup pintu itu. Sehingga Allah itu jadi nggak mudah untuk mau menolong hambanya itu karena kita sendiri yang sedang menutup pintu itu. Nah, ada hamba Allah yang dia suka kalau diberikan ujian, dia menyampaikan ujian itu kepada makhluknya. Ada orang yang berkeluh kesah terhadap ujiannya. Namun ada hamba Allah yang dia menjadikan sajadahnya sebagai gerbang pintu penyelesaian persoalannya. Maka Nabi SAW yang mulia menyampaikan pesan. Nah, lihat Bapak Ibu. Auf bin Malik ini bukanlah orang yang soleh. Bukanlah orang yang terpandang. Bukanlah orang yang masyhur. Bukanlah orang yang banyak jabatannya. Bukanlah orang yang punya saudagar kaya raya. Bukan. Tetapi adalah orang biasa yang ibadahnya juga biasa. Tapi ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada Auf bin Malik, maka Auf bin Malik bersama keluarga istrinya melakukan sungguh-sungguh sehingga Allah mencap Auf bin Malik dan istrinya
menjadi seorang hamba yang dicinta sama Allah. Dari derajat biasa, tapi Allah muliakan Auf bin Malik dengan sesuatu kecintaan kepada orang, kepada hambanya. Nah, Nabi SAW yang mulia berpesan tiga hal pada Auf bin Malik. Wahai Auf, jadikan tiga variabel ini dalam kehidupan kamu. Jadikan doa menjadi kebiasaan dalam kehidupan kamu. Dalam kondisi apapun, mintalah kepada Allah. Jangan meminta dalam keluh kesah, tapi mintalah agar Allah titipkan takdir yang terbaik untuk anandamu. Maka Nabi berpesan, jadikan doa menjadi bagian dalam kehidupannya. Yang kedua, bersabarlah. Sabar lisannya untuk tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak menyampaikan apapun. Yang kedua adalah bersabarlah untuk tidak merusak dan berprasangka apapun dalam hatinya. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah. Pasrah dan tawakal tentu menjadi pembeda. Kalau pasrah, dia itu tidak melakukan ikhtiar. Kalau pasrah itu dia tidak menemukan sebuah action totalitas. Dia sudah tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Tapi tawakal, dia sudah melakukan ikhtiar sesanggupnya. Dia sudah melakukan sesuatu dengan keberharapan kepada Allah. Maka ini yang disebut dengan tawakal. Maka ada seorang di masa Nabi, ketika Nabi hendak sholat asar berjamaah, sesampai di masjid, tiba-tiba ada saudagar kaya raya menaiki unta merah yang harganya sangat mahal. Lalu sang saudagar ini hendak ingin sholat berjamaah di masjid yang ada Nabi juga. Begitu sudah sampai di masjid itu, maka saudagar kaya itu turun dari unta merah yang sangat mahal itu menuju langsung ke dalam masjid tanpa mengikat unta tersebut. Tiba-tiba Nabi melihat dan bertanya pada si Fulan itu, wahai Fulan, kenapa engkau tidak mengikat unta itu? Maka sang Fulan ini mengatakan, aku sudah bertawakal kepada Allah. Jikalau unta pun ini hilang, Allah sudah takdirkan. Jikalaupun unta ini tidak hilang, maka Allah sudah takdirkan juga. Maka Nabi mengatakan pada sang Fulan ini, wahai Fulan, ikanlah untamu, baru setelah itu engkau bertawakal kepada Allah. Nah, maka ya Bunda semuanya, apa yang terjadi pada sang Auf bin Malik dan istrinya? Lalu sepanjang hari Auf berlatih untuk setiap hari berdoa kepada Allah. Setiap hari Auf berlatih untuk bersabar. Setiap hari Auf bertawakal dalam kondisi yang terbaik. Lalu Nabi menyampaikan satu doa. Nah, ayah Bunda catat baik-baik. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW yang mulia kepada Auf bin Malik ketika Allah titipkan ujian. Apa doanya? Doanya itu لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Maka Nabi mengajarkan doa tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Auf bin Malik berlatih tiga tadi, berlatih untuk doa sepanjang harinya, berlatih untuk bersabar dalam kondisi yang terbaiknya, berlatih bertawakal untuk tidak berharap pada siapapun kecuali kepada Allah, maka Auf bin Malik pun memperbanyak mengucapkan kalimat, lalu mengucapkan kalimat yang tadi. Nah, Auf bin Malik mengulang kalimat La haula wa la quwata illa billah, mengulang sebanyak-banyaknya kalimat tersebut.
Maka apa yang terjadi pada sang anandanya? Maka tiba-tiba di di tengah malam tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata sang anak pulang dalam keadaan selamat dan ternyata sang anak membawa pulang ratusan ekor kambing dan ratusan ekor unta dibawa pulang kepada rumahnya orang tuanya Auf bin Malik. Sampai ketika itu Rasulullah menyampaikan pada sang anak, wahai anak, makanlah kambing itu, makanlah unta itu rezeki dari Allah, asbab engkau dan orang tuamu menjadi asbab melakukan doa, sabar, dan tawakal. Berarti Bapak Ibu semua, coba lihat gimana cara Allah melepaskan andandanya Auf bin Malik. Ketika Auf bin Malik berlatih dengan tiga hal tadi, lalu ditambahkan dengan kalimat la haula la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku sampai selesai, lalu mengulang beberapa kali kalimat la haula wa la quwata illa billah, maka Allah membuat lengah penjagaan yang mengawal sang anak dalam tawanan tersebut. Bahkan unta, ternak, Allah berikan kepada sang ananda tadi untuk bisa dibawa kepada keluarganya Auf bin Malik. Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ternyata seorang hamba Allah ketika dia berlatih Allah titipkan ujian. Justru ini adalah latihan yang membuat Allah semakin cinta kepada dirinya. Kalaulah seandainya hari ini Allah nggak titipkan ujian kepada kita, mungkin Allah nggak cinta kepada kita. Kalau hari ini Allah sedang nggak titipkan ujian dalam kehidupan kita, mungkin lewat jalur mana yang membuat Allah bisa cinta kepada kita? Kalau seandainya hari ini Allah nggak memberikan ujian dan persoalan dalam kehidupan kita, kira-kira lewat jalur mana Allah bisa pandang dalam kehidupan kita? Kisah ini Bapak Ibu termaktub ke dalam Quran surah At-Talaq di ayat 2 sampai dengan 3. Ayah Bunda silakan buka. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Coba lihat kalimat Quran ini adalah kalimat yang menyebabkan Allah turunkan wahyu karena asbabnya kisahnya Auf bin Malik. Hanya gara-gara apa? Karena sahabat Nabi ini memiliki tiga hal. Apa dia Bapak Ibu? Doa menjadi senjatanya, sabar menjadi kebiasaannya, tawakal menjadi impian hatinya. Lalu dia memperbanyak kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Nah, ayat bunda semuanya. Di dalam Quran Surah At-Talaq tadi, coba ayat bunda buka Quran Surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Quran Surah At-Talaq ini adalah ayat yang menyebabkan Allah turunkan wahyu ini hanya gara-gara kisahnya Auf bin Malik. Coba lihat bagaimana Allah sebutin di Quran Surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka inilah yang terjadi pada Auf bin Malik. Coba lihat, Allah bukakan jalan keluar, anandanya selamat, bahkan anandanya bawa pulang harta sebanyak-banyaknya. Dan ini adalah harta rampasan perang. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata takwa itu ada tiga dimensi. Apa dia? Doa, sabar, tawakal. Maka Allah sebutkan di dalam Quran surah At-Talaq ini menjadi gambaran bagi kita. Coba lihat, kenapa Allah sedang titipkan ujian? Jangan-jangan ini pintu agar Allah bisa cinta ke kita. Kenapa Allah titipkan persoalan dalam kehidupan kita? Karena ini jalan yang membuat Allah bisa pandang kita. Kenapa Allah sedang titipkan ujian kepada kita? Karena Allah tahu
kita sedang memerlukan kasih sayangnya Allah. Maka Bapak Ibu, kalau Allah sedang titipkan ujian, nggak perlu harus menanyakan, kenapa harus saya yang kena, kenapa nggak orang lain? Udah, nggak perlu model seperti itu. Nggak perlu mempertanyakan ya model seperti itu. Tapi pertanyakan satu hal dalam hati kita. Ketika Allah sedang titipkan ujian itu, jangan-jangan Allah sedang nyuruh kita berlatih pada tiga hal ini. Dan ini yang disebut dengan takwa. Berlatih apa? Kebiasaannya adalah iringan doa. Hati dan lisannya adalah iringan sabar. Kehidupannya adalah berharap pada tawakalnya kepada Rob yang Maha Menciptakannya. Lisannya, zikirnya, kehidupannya, untayan doanya adalah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Ayo udah semuanya. Sekarang saya ingin tanya. Kira-kira ujian Allah itu baik nggak untuk kita? Kira-kira cacian makian orang kepada kita baik atau tidak? Kira-kira fitnah dan gibahnya orang kepada kita baik atau tidak? Kira-kira tetangga-tetangga yang sedang Allah titipkan tempat tinggal kita dengan berbagai model-model tetangganya, kira-kira baik atau tidak ke kita? Maka jawabannya sangat baik. Karena Allah sedang menginginkan kita menjadi hamba yang Allah bisa cinta ke kita. Allah, kita nggak tahu lewat jalur mana Allah ingin membuat kita bisa dicintai sama Allah. Kira-kira lewat jalur mana, Bapak Ibu, agar Allah bisa cinta ke kita? Apa yang menyebabkan kita sangat cinta, Allah sangat membuat Allah bisa cinta ke kita? Jalurnya adalah Allah titipkan ujian-ujian, lalu ketika Allah titipkan ujian, lalu dia membangun ujian itu dengan tiga level apa? Doa, sabar, tawakal, lalu dia bingkai dengan kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Maka bismillah Bapak Ibu. Kalau seandainya Allah titipkan ujian, lalu ujian itu nggak dipakai dengan tiga model, berarti jangan berharap Allah sedang cinta ke kita. Kalau seandainya Allah sedang memberikan jalur, ini jalurnya lurus ya, jangan belok kanan. Maka kadang-kadang kalau kita pakai jalur lurus terus, lalu kita mencoba untuk belok, maka nggak sampai. Jalur lurus itu adalah jalur ujian, lalu dibingkai dengan apa? Bingkainya adalah doa, sabar, tawakal, lalu dibungkus dengan kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Maka bismillah, selamat berbahagia bagi kita yang sedang Allah titipkan ujian. Selamat berbahagia, selamat datang wahai persoalan. Selamat berbahagia bagi hamba-hambanya yang sedang Allah latih doa menjadi kebiasaannya. Sabar adalah lantunan hatinya. Tawakal adalah karakter dalam hidupnya. Maka dia akan menjadi hamba yang pasti bakalan dicinta sama Allah. Kalau Allah sudah cinta, kira-kira apa yang Allah nggak kasih ke kita? Kalau Allah sudah bilang A kepada kita, kira-kira apa yang nggak bakalan terjadi? Pasti bakalan terjadi A itu. Maka selamat berbahagialah bagi diri kita yang sekarang sedang dititipkan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Lalu selamat berpikir bagi hamba-hamba Allah yang selama ini nggak dititipkan ujian. Jangan-jangan yang tidak dititipkan ujian itu menjadi asbab. Mungkin bisa jadi ada sesuatu hal yang membuat kita hari ini nggak diberikan ujian-ujian. Maka bismillah Bapak Ibu. Kalau hari ini Allah sedang kasih sesuatu, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah Alhamdulillah.
karena dia adalah kasih sayang Allah dan Allah sedang meminta kepada kita jalan agar Allah bisa cinta kepada hambanya dan ini adalah jalan seorang hamba untuk bertakwa. Maka bismillah, mudah-mudahan Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3 ini menjadi cerminan bagi kita. Allah sedang minta doa, sabar, dan tawakal adalah bagian dari takwa. Maka Allah berikan jalurnya kalau seandainya seorang hamba Allah sudah memakai jalurnya doa, sabar, dan tawakal, dia sudah dilabeling menjadi hambanya yang takwa, maka Allah bukakan jalan keluar yang tak disangka-sangka dari arah yang tak terduga. Lalu Allah titipkan rezeki, 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 harta, harta yang sangat banyak. Maka bismillah Bapak Ibu, Alhamdulillah. Sekarang berbaik sangkalah kepada Allah dalam kondisi apapun. Ingat baik-baik, jangan sampai. Bapak Ibu buat kata kunci ya. Ini kata kunci dicatat Bapak Ibu. Kalau seandainya seorang hamba Allah hidupnya membiasakan setiap saat adalah rangkaian doa. Tadi waktu sholat maghrib doa nggak sama Allah. Tadi waktu sholat isya doa nggak sama Allah. Tadi waktu sholat duhur, waktu sholat duha, waktu sholat taubat, waktu Jumat doa nggak sama Allah. Kalau kehidupannya dibingkai dengan rutinitas doa, dia meminta kepada Rabbnya, berharap kepada Rabbnya, maka Allah langsung tanamkan satu sifat dalam hatinya. Apa? Sabar. Tapi, kalau dia seandainya tidak pernah sabar dalam hidupnya, jangan-jangan dia jarang doa. Kalau hari ini kita cepat marah, cepat jengkel, jangan-jangan yang perlu diperbaiki adalah doanya dulu. Kalau seandainya tahapannya dia sudah menjadi habitnya adalah doa, maka Allah masukkan hatinya menjadi sabar, lalu puncaknya Allah berikan tawakal. Nah, lalu apa yang harus dilakukan bagi orang yang jarang doa? Ayah bunda semuanya, Bapak Ibu. Kalau ada hamba Allah selesai sholat, dia nggak ngangkat tangan untuk doa. Ketika dia sedang berpergian dalam kendaraannya, dalam sepeda motornya, hatinya nggak minta, nggak doa sama Allah. Ketika dia sedang memakai kostum pakaiannya, lalu dia nggak terbersit untuk doa kepada Allah, maka coba pertanyakan diri kita. Ada satu hal yang menyebabkan doa kita jarang hari ini kita sebut. Apa yang menyebabkan kita jarang doa hari ini? Bukan karena nggak sempat, bukan karena nggak ada waktu untuk doa, bukan sama sekali. Tapi karena ada satu penyebabnya yang kasat itu tertutup untuk kita bisa berdoa. Kalau Bapak Ibu hari ini, kalau kita hari ini, kalau saya hari ini, kita semua nggak menyempatkan doa setiap saat, maka berhati-hatilah, jangan-jangan kita sedang terjebak pada satu variabel apa? Ada harta subhan dan haram yang kita makan. Orang yang terbiasa memakan makanan haram dan subhan pasti jarang doa. Orang yang sekitarnya dikelilingi oleh harta-harta subhan pasti hatinya nggak suka doa, nggak suka minta sama Allah. Maka ayah bunda semuanya catat baik-baik. Kalau kebiasaannya adalah doa, pasti Allah bakalan hujamkan kesabaran. Kalau seandainya Allah sudah hujamkan kesabaran, maka puncaknya Allah berikan tawakal. Dia tidak berharapan pada siapapun kecuali pada Rabb yang maha mencintai dirinya. Maka bismillah Bapak Ibu semuanya. Quran Surah Al-Talaq menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Lalu, jangan pernah meninggalkan kalimat yang disampaikan oleh Nabi, doa yang disampaikan oleh Nabi kepada Auf bin Malik ketika Auf bin Malik Allah titipkan ujian. Apa doa Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Ulanglah beberapa kali kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka bismillah. Allah bakalan menjadikan kita hamba yang bertakwa, lalu Allah akan hadirkan jalan keluar yang banyak dalam kehidupan kita, lalu bonusnya Allah berikan rezeki, rezeki, rezeki yang sangat banyak. Berarti ini rumus kehidupan Bapak Ibu. Di Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Baru satu ayat yang termaktub dalam Quran yang sudah menjelaskan tentang penyelesaian persoalan kita. Lalu bagaimana dengan begitu banyaknya ayat-ayat Quran ini? Satu ayat saja menjawab tentang persoalan hidup. Bagaimana dengan betapa banyaknya ribuan ayat-ayat yang termaktub dalam Quran? Maka jadikan Quran menjadi asbab kerinduan kita kepada Allah. Jadikan Quran menjadi kebiasaan hidupnya seorang hamba. Jadikan Quran setiap hari dia baca, dia hayati, dia aplikatifkan dalam kehidupan hidupnya. Maka bismillah bagi kita yang sedang Allah titipkan ujian, maka bergembiralah kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kami, ya Allah. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha mengatur dengan pengaturan yang sempurna, ya Allah. Maka hamba yakin, ya Allah, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan hamba adalah pengaturan yang terbaik yang sedang kau titipkan bagi hamba. Alhamdulillah ya Allah. Maka itu. Maka bismillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan hidupnya semakin berkah, semakin mulia, semakin bahagia, dan Allah berikan hidupnya semakin taat, semakin takwa, semakin Allah berikan kehidupannya jalan keluar yang banyak, dan Allah berikan dunia dalam keadaan yang berlimpah, tapi hatinya tak terpaut ke dalam dunia. Maka bismillah Bapak Ibu. Maka jangan berkecil hati, jangan bersedih kalau seandainya Allah sedang titipkan suatu ujian dan ini adalah jawaban Allah agar kita berlatih seperti berlatihnya kisah Auf bin Malik yang termaktub dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Maka rugi sekali kalau hidup kita nggak nyentuh Quran. Maka rugi sekali kalau lisan kita nggak baca Quran. Maka rugi sekali kalau anak-anaknya nggak pernah diajarkan Quran. Maka rugi sekali kalau seandainya kehidupan kita lalai dengan Quran. Maka bismillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus mencintai Quran semampu kehidupan kita insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, di penutup ini kita buka Quran Surah Al-Muluk. Mudah-mudahan tidurnya kita nanti Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan kecintaan dan Allah wafatkan kita dengan wafat yang penuh dengan kemuliaan sebagaimana hari ini Allah himpun kita. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dengan keridhoannya untuk berkumpul dalam surganya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabb. Saya akan buka Quran Surah Al-Muluk Bapak Ibu. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض
الله نور السماوات والأرض إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم إني أسألك صيحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبني عليه اللهم إني أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعمة وحسن الخاتمة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله ارزقني يا الله ارزقني يا الله يا رزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله يا
الرزاق ذو القوة المتين ارزقني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله. Alhamdulillah. Terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah berkenan hadir dalam ruang Zoom. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di malam Sabtu depan insya Allah. Dan insya Allah juga berjumpa di dalam kelas menyulam hati, menyemai kebahagiaan insya Allah yang akan dimulai dalam waktu dekat ini insya Allah. Dan juga ayah bunda bagi yang ingin support program pesantren kita, saat ini kita sedang bersiap-siap untuk menyemai bibit dan membuat instalasi air. Dan bagi ayah bunda yang ingin support, silahkan nanti boleh menghubungi Bunda Rosita. Atau juga bagi ayah bunda yang ingin mensupport para santri kita, terutama makannya para santri, maka dipersilakan juga. Mudah-mudahan ini jadi asbab amal soleh bagi kita semuanya. Terima kasih ayah bunda semuanya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.